wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarminata Selaban dengan NRP 500122172. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua seismologi saya dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini mencakup dua hal. Yang pertama yaitu persamaan gelombang permukaan Rayleigh dan Love Waves, serta konsep kecepatan fase dan grup di gelombang permukaan. Pembahasan pertama mengenai penurunan persamaan gelombang permukaan Rayleigh dan Love Waves. Yang pertama yaitu persamaan gelombang Rayleigh. Sebelum menurunkan persamaan gelombang Rayleigh, langkah pertama itu persamaan dasar, di mana persamaan umum untuk gerakan dalam medium elastis yang dijelaskan oleh hubungan tegangan-regangan dan persamaan gerakan. Persamaan gelombang dalam medium elastis dapat dituliskan sebagai nabla kuadrat U sama dengan 1 per C kuadrat dou kuadrat U per AT kuadrat, di mana nabla U berpacu pada UX dan UZ, yaitu vektor perpindahan, dan C adalah kecepatan gelombang. Kemudian pada langkah kedua yaitu menentukan medan perpindahan, di mana untuk gelombang Rayleigh sendiri, medan perpindahan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari posisi horizontal X, posisi vertikal Z, dan waktu T. Itu dapat dilihat pada bagian B. Dan kemudian setelah didapatkan medan perpindahan, kemudian kita asumsikan bentuk gelombang, di mana di sini kita asumsikan solusi gelombang dalam bentuk U X Z T sama dengan A E pangkat I KX plus KZ dikurang omega T, di mana K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi sudut, dan nabla A itu merupakan vektor yang menunjukkan amplitudo dalam arah X dan Z. Kemudian pada langkah keempat, itu kita menentukan persamaan gelombang dalam bentuk dua dimensi. Di mana untuk menyederhanakan itu, kita akan fokus pada persamaan gelombang dua dimensi dan dinyatakan sebagai dou kuadrat UX per A dou X kuadrat plus dou kuadrat UX per dou Z kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat per dou kuadrat UX per dou T kuadrat. Kemudian pada langkah selanjutnya itu kita mensubstitusikan bentuk gelombang pada persamaan 2 ke dalam bentuk persamaan 3, yaitu dengan menyubstitusikan asumsi bentuk gelombang ke dalam persamaan gelombang, sehingga kita mendapatkan K kuadrat AX E pangkat I KX plus KZ kurang omega T per min omega kuadrat per V kuadrat AX E pangkat I KX plus KZ kurang omega T dengan mengetahukan E pangkat I KX plus KZ kurang omega T pada kedua sisi, sehingga kita memperoleh K kuadrat sama dengan omega kuadrat per V kuadrat, dimana pada persamaan 4 ini menunjukkan hubungan antara kecepatan gelombang V dan parameter gelombang K serta omega. Kemudian pada langkah selanjutnya kita mempertimbangkan gerakan dalam arah Z, dimana dalam gelombang Rayleigh sendiri itu gerakan partikel itu bersifat elips, sehingga hal itu direpresentasikan dalam perpindahan vertikal dan dapat dilihat pada bagian E, yaitu UZ sama dengan AZ E pangkat I KX plus KZ kurang omega T. Kemudian pada langkah selanjutnya itu langkah ketujuh, itu untuk kondisi batas dan karakteristik gelombang Rayleigh sendiri itu dapat dilihat pada bagian F, dimana itu menunjukkan hubungan tegangan atau regangan dalam medium elastis, yaitu memberikan gambaran seperti sigma Z Z sama dengan E sama dengan Z. Dengan menyubstitusikan itu ke dalam persamaan gelombang, itu menghasilkan hubungan dispersi yang khusus untuk gelombang Rayleigh. Kemudian untuk langkah ke-8 itu kita menurunkan hubungan dispersi untuk gelombang Rayleigh, sehingga kita mendapatkan kecepatan gelombang dalam media elastis itu dapat dinyatakan sebagai V sama dengan Vp akar 2 kurang Vs kuadrat per Vp kuadrat per 1 plus Vs kuadrat per Vp kuadrat, dimana V itu merupakan kecepatan gelombang longitudinal dan Vs itu merupakan kecepatan gelombang siar, dimana turunan kecepatan ini menunjukkan bahwa gelombang permukaan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan gelombang yang bergerak di dalam medium. Kemudian langkah yang terakhir pada persamaan gelombang permukaan Rayleigh ini yaitu dapat dinyatakan secara ringkas sebagai VR atau persamaan gelombang Rayleigh sama dengan omega per K sama dengan Vp akar 2 dikali 1 kurang Vs kuadrat per Vp kuadrat per 1 plus Vs kuadrat per Vp kuadrat yang terlihat pada persamaan 5. Sama halnya dengan penurunan persamaan gelombang permukaan Rayleigh tadi, pada penurunan persamaan untuk gelombang Love sendiri, ya kita mulai dengan persamaan gelombang dasar dalam medium elastis yang dapat ditulis sebagai nabla kuadrat U sama dengan 1 per V kuadrat dou kuadrat U per dou T kuadrat, dimana
with X, U, Z itu merupakan faktor perpindahan pada arah horizontal dan vertikal, serta V itu merupakan kecepatan gelombang dalam medium. Dimana langkah selanjutnya itu kita mempertimbangkan medan perpindahan, dimana untuk gelombang love sendiri kita fokus pada perpindahan horizontal UX karena gelombang love tidak memiliki perpindahan vertikal alias UZ itu sama dengan 0. Dengan demikian kita dapat menuliskan persamaannya menjadi UXZT sama dengan UX XZT 0, dapat dilihat pada bagian B. Kemudian setelah mengasumsikan bentuk gelombangnya seperti pada persamaan kedua, kita dapat mensubstitusikan ke dalam bentuk persamaan gelombang, dimana di langkah keempat ini kita mensubstitusikan UX ke dalam persamaan gelombang dasar tadi, sehingga kita mendapatkan persamaannya menjadi nabla kuadrat UX sama dengan do kuadrat UX per do X kuadrat plus do kuadrat UX per do Z kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat UX per do T kuadrat. Dimana setelah mensubstitusikan UX ke dalam persamaan gelombang tersebut, langkah selanjutnya itu kita menghitung turunan kedua secara parsial pada persamaan ketiga tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial pada persamaan keempat, di mana persamaan diferensial orde kedua itu solusinya dapat dilihat pada persamaan kelima. Dan setelah itu untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 tadi, solusi umumnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kelima. Setelah itu kondisi batas untuk gelombang love itu dapat dilihat ketika bergerak di sepanjang antarmuka dua media berbeda. Biasanya antara lapisan yang lebih lembut itu material yang lebih keras di bawahnya. Di batas permukaan pada Z sama dengan 0, maka kita terapkan kondisi batas yang sesuai yang mengharuskan tidak ada perbedaan di vertikal atau UZ sama dengan 0. Dan ini mengarah pada do fungsi Z per do Z dengan batas Z sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan kecepatan gelombang, di mana pada gelombang love ini hubungan dispersinya itu menunjukkan karakteristik dari propagasi yang sering dinyatakan sebagai VL atau kecepatan gelombang geser dalam lapisan atas sama dengan VL sama dengan PS akar 2/3, di mana di sini PS-nya itu merupakan kecepatan gelombang geser dalam lapisan atas. Kemudian untuk langkah terakhir dalam penurunan persamaan gelombang love waves ini, di mana di sini ekspresi akhir untuk perpindahan horizontal dalam gelombang love dapat ditulis secara ringkas pada persamaan ke-7, yaitu UX XZT sama dengan AI pangkat I KX kurang omega T kali C1 epsilon pangkat lambda Z plus C2 epsilon pangkat min lambda Z, dimana C1 dan C2 itu merupakan konstanta yang ditentukan oleh kondisi batas. Dimana dapat disimpulkan pada penurunan rumus gelombang love ini bahwa gelombang love itu mengalami karakteristik gerakan geser horizontal dan terfokus pada permukaan sehingga menghasilkan karakteristik propagasi yang unik. Adapun pembahasan kedua dalam video ini adalah mengenai tentang konsep kecepatan fase dan grup di gelombang permukaan. Yang pertama itu kecepatan fase atau phase velocity, itu merupakan kecepatan di mana gelombang bergerak pada fase tertentu. Misalnya ketika kita melihat puncak gelombang atau lembah pada gelombang sinusoidal, kecepatan fase itu mengacu pada kecepatan di mana puncak tersebut bergerak. Rumus kecepatan fase dapat dituliskan sebagai Fp sama dengan omega per K. Kemudian kecepatan grup atau group velocity itu merupakan kecepatan di mana paket gelombang atau pengelompokan gelombang bergerak, di mana kecepatan grup itu sangat penting ketika mempertimbangkan transimigrasi energi atau informasinya yang dibawa oleh gelombang. Kemudian itu kecepatan grup itu memberitahu kita di mana seberapa cepat sinyal dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Rumus kecepatan grup itu dapat dituliskan sebagai Fg sama dengan d omega per dk. Dalam banyak kasus, terutama di media dispersif, di mana gelombang dengan frekuensi yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda, dan kecepatan fase dan kecepatan grup itu dapat mengalami perbedaan yang signifikan. Media dispersif seperti gelombang air itu menunjukkan bahwa kecepatan fase atau kecepatan yang menunjukkan seberapa cepat puncak gelombang bergerak tidak selalu sama dengan kecepatan grup itu, yaitu kecepatan yang menunjukkan seberapa cepat energi atau informasi yang dibawa oleh gelombang tersebut bergerak. Dalam konteks seismologi, konsep kecepatan fase dan grup itu sangat penting untuk memahami perilaku gelombang seismik yang dihasilkan oleh aktivitas seperti gempa bumi, di mana kecepatan fase itu mengacu pada kecepatan di mana gelombang seismik bergerak di sepanjang permukaan bumi untuk memberikan informasi tentang seberapa cepat puncak gelombang mencapai lokasi pengamatan. Dan kemudian untuk gelombang permukaan seperti gelombang relief dan love itu bergerak pada kecepatan fase yang berbeda-beda, tergantung pada sifat geologis dan material yang dilalui. Sedangkan di sisi lain, kecepatan grup itu sangat relevan dan analisis penyebaran energi yang dibawa oleh gelombang ini, dan menunjukkan seberapa cepat paket gelombang yang membawa informasi tentang kekuatan
dan lokasi sumber gempa untuk mencapai stasiun pemantauan.